Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat al-qail fi mahkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والكرامات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم ودافع البلاء والوباء والمرض والعالم. جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الدهاء بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العربي والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين ومغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang pada malam hari ini begitu banyak hadir. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Saya tidak sebut satu persatu, karena kalau kelewatan satu tidak pantas. Karena semua ulama kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah diberkahi rezekinya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, dan insya Allah ilmunya berguna sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Juga pemimpin daerah Bojongkulur, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis Riyadatul Huda. Kita doakan majlis ini terus akses sampai akhir zaman. Semua yang belajar di sini menjadi alim ulama. Siapa yang belajar di sini menjadi terbuka ilmunya insyaallah, dan yang sabar menuntut ilmu dapat mendapatkan pandangan khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat semua, satu persatu, tim hadrah, tim padwal, tokoh-tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dapatkan rahmat dari Allah di bulan penuh rahmat, di bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan Syahrullah. Mudah-mudahan kita dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu berada di dalam majlis seperti ini. Kita hadir di majlis ini. Saya sebenarnya lagi kurang sehat. Baru sembuh dari sakit kemarin. Sakit, ada capean, ada tipes, tapi semua itu tidak menghalangi. Yang membahagiakan kalau hadir di Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maidah hidangan dari Allah buat umat Nabi Muhammad. Hidangan yang paling kuat yaitu Maulid Nabi Muhammad. Hidangan yang paling indah adalah hidangan di mana kita merindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu dibalas dengan rindu. Tadi sudah dikatakan kalau kita cinta, buktikan cinta kita. Cinta tidak hanya bisa diucapkan dengan kata-kata, tapi harus ada buktinya. Buktikan malam ini kita berada di Raudhah, tempat di mana belajar anak-anak kita ta'lim harian Al-Quran. Gak ada yang paling indah untuk membersihkan karat-karat yang ada di badan ini. Kalau besi ada karatnya, di dalam badan ini penuh karat. Karatnya itu dibersihkan, kata Nabi Muhammad, dengan qiraatul Quran. Allimu auladakum bi thalathatil hisal. 3 perkara yang Nabi nyuruh kepada kita.
hubbu nabiyukum, cinta kepada nabi kalian. Kita disuruh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita cinta? Karena kalau kita dapatkan cinta Nabi, kita akan dapat cintanya Allah. Jangan berharap dapat cintanya Allah kalau tidak melalui Nabi besar Muhammad SAW. Tunggang langgang kita mau ibadah, tapi kalau tidak ada mahabbah di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya hidup ini tanpa Nabi besar Muhammad SAW. Ada Isra dan Mi'raj. Kita peringati Isra dan Mi'raj karena siapa? Karena Nabi besar Muhammad SAW. Nggak ada Allah jemput manusia, siapapun, tidak ada yang dijemput sama Allah illa satu makhluk. Subhanalladzi asra bi'abdi. Allah jemput abdi, hambanya. Kita mengakui hamba. Semua kita mengatakan saya hamba Allah. Saya hamba Allah, tapi Allah akui kita hambanya apa tidak? Tapi Allah ngakui langsung kepada Nabi Muhammad. Nabi diperjalankan sama Allah, bukan waktu yang singkat. Kalau kita hitung dengan waktu yang ada, berbulan-bulan baru sampai dari masjid ke masjid. Itu baru masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di sini ada perjalanan yang luar biasa. Pakai kendaraan yang luar biasa. Kendaraan ini yang namanya burak ini adanya di jannah. Satu kali melangkah bagaikan kilat, lebih laju dari kilat. Ini makhluk ini dipilih sama Allah atas beliau rindu akan Nabi Muhammad SAW. Bukan pilihan begitu saja. Makhluk ini di dalam jannah rindu akan Nabi. Allah turunkan untuk jemput Nabi Muhammad. Beliau berjalan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan yang bukan main-main perjalanan. Perjalanan banyak yang disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari alam dunia ke alam malakut. Karena yang menjemput adalah malaikat. Menggunakan satu makhluk burak yang adanya bukan di dunia. Yang adanya di jannah. Belum orang masuk jannah, tapi kendaraan ini sudah ditumpangi oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi besar Muhammad SAW. Kemuliaannya bukan manusia yang muliakan. Kalau makhluk, kalau kita yang muliakan, presiden yang muliakan, wah kita tidak bisa tidur satu malam. Wah, presiden telah ucapkan hormat kepada saya. Tidak bisa tidur. Oh, gubernur SMS sama saya. WA-nya tidak dihapus-hapus. Karena yang WA adalah gubernur. Yang kirim selfie, gambar bupati. Wah, disimpan, dipajang di dalam rumah. Dikasih besar, pasang segala besarnya. Kalau bisa figurannya pakai emas. Ini baru makhluk, tidak ada apa-apanya. Ini Allah Jalla Jalalu wa Ta'ala azamatu Allah yang muliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita datang di tempat ini, apapun halangannya datang, kalian punya langkah itu, nanti kalian akan saksikan nanti di saat kalian akan sakaratul maut. Belum pada saat sekarang. Namanya rahasia. Rahasia kalau sudah dibuka bukan rahasia lagi. Mau tahu tentang nikmat yang Allah akan kasih, siapa yang mau duluan? Kalau orang wafat baru dia lihat nikmatnya. Oh, ini yang Allah kasih sama saya. Waktu sakaratul mautnya indah. Kenapa? Di dalam hatinya hanya mahabbah sama Nabi Muhammad. Di dalam dirinya seperti tadi yang dikatakan sama Ustaz Mulyadi, katakan kita muliakan Nabi besar Muhammad dengan adakan maulid ini. Ini semua ada balasannya. Kalau Allah sudah bilang wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar zarrah pun akan dapat balasan
setiap kebaikan, apalagi yang menyangkut berhubungan dengan Nabi besar Muhammad. Semua yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad akan lihat kemuliaannya nanti di yaumil qiyamah. Di saat dia sakaratul maut, di saat dia di alam barzah, nggak ada yang bisa nolong kita. Kita sudah baca di sirah, sejarah semua kita sudah baca. Nggak ada yang bisa selamatkan kita. Satu persatu orang yang kita cinta, yang mau nanti bantu kita, semua tinggalkan kita. Hanya satu makhluk yang bisa bantu kita, yaitu Habibina al-Mustafa afdhalus salatu wassalam, Nabi Muhammad. Itu pun harus ada bukti. Makanya malam ini kita peringati Maulid Nabi Muhammad. Kok masih maulid? Setiap saat kita rindu akan Nabi Muhammad. Setiap saat maulid, setiap saat kita rindu. Tidak ada waktu, tidak ada saat, semua waktunya untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kita bersyukur menjadi umat yang dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita punya ibadah dilipat gandakan. Kita punya sholat, kita perlu kehusyuan. Kita perlu puasa kita perlu hadirkan hati benar-benar karena Allah. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad dengan selawat, biarpun dalam keadaan kita riya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu harus khusyuk. Ada satu imam besar, Abi Hasan Asyadili. Setiap malam dia jumpa Nabi Muhammad SAW. Setiap malam berjumpa dengan Nabi, dia tanyakan, ya Rasulullah, kami baca dalam hadis bahwasanya barang siapa yang berselawat satu, Allah berikan 10 kebaikan. Bagaimana kalau dia lalai? Bagaimana kalau dia dalam keadaan santai duduk, terus dia baca selawat? Apakah dia dapatkan 10 kebaikan tadi? Apa kata Nabi Muhammad? Itu untuk orang yang lalai, 10 tadi. Yang lalai, yang dalam santai-santai, lagi ngobrol, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia selawat, itu untuk dia. Kalau dia betul-betul dengan cinta, dengan mahabbah, lebih, kata Nabi besar Muhammad SAW. Dengan pengagungan, dengan ta'zim, dengan cinta, dengan rindu, balasannya tidak terkira dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semua hajat kita gantungkan, sandarkan dengan Nabi Muhammad. Karena kita tahu persis siapa Nabi Muhammad. Kalau sudah sebut namanya, kerinduan rahmat Allah akan turun kepada kita. Maidah ketenangan akan turun kepada kita. Apalagi di Lailatul Jum'ah, di malam Jumat. Kalau malam-malam lain, malaikat itu datang ke rumah-rumah mencari orang yang berselawat, dihantarkan selawat itu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tapi wabil khusus di malam Lailatul Jum'ah, Nabi langsung yang mendengarkan selawat kita untuk kepada beliau. Ini keistimewaan. Ini malam-malam Jumat. Kita merindukan Nabi Muhammad. Kita merindukan kekasih Allah. Yang Allah sendiri berselawat buatnya. Yang Allah sendiri membanggakannya. Yang malaikat begitu semua merindukannya. Ada malaikat yang ada di langit pada saat seperti di saat Isra dan Mi'raj yang tidak pernah turun ke bumi, mereka semua berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Mereka rindukan Nabi Muhammad. Di sini kita juga bisa ambil pelajaran bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan para anbiya yang semua sudah mati. Kalau kita dengar cerita bagaimana orang mati masih ketemu sama orang yang hidup. Isra dan Mi'raj ini menceritakan bagaimana Nabi Muhammad yang masih ada di dunia bertemu dengan orang-orang para anbiya yang sudah wafat. Bahkan anehnya lagi, bukan cuma bertemu, mengatur. Nabi Musa mengatur umat Nabi Muhammad.
Di saat berjumpa kepada Allah, mau menerima salat 50 waktu, ditanyakan kepada Nabi Musa, wah Nabi Musa, saya dapat perintah begini dari Allah 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, berat bagi umatmu, 50 waktu kurangi, minta pengurangan kepada Allah. Lihat, orang yang sudah wafat, yang kita bilang mati, yang kita bilang tidak ada hubungan orang yang wafat sama orang yang hidup, ini Allah ajarin kepada kita. Bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam yang sudah di alam barzah masih mengatur bagaimana tentang solatnya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi Nabi Muhammad minta pengurangan. Karena apa? Karena Nabi Allah Musa alaihi salam berangkat lagi ketemu Allah, balik lagi Nabi Musa bilang, berat ya Rasulullah, kurangi dari 50 menjadi 45, menjadi 40, terus sampai 5 waktu sehari semalam. Kenapa Nabi Musa mau minta ini kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Musa tahu wajah Nabi Muhammad langsung berjumpa kepada Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Tidak ada zat yang dijumpai oleh Nabi Muhammad langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu indah perjumpaan antara Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaika, doa langsung dari Allah buat Nabi Muhammad, salam langsung buat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak hanya untuk dirinya, wa ibadullahi salihin, juga orang-orang yang saleh juga mendapatkan doa, dapatkan salam, dapatkan kebaikan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tahu persis di saat beliau di Jabal Thur, di saat beliau mau berjumpa dengan Allah, waktu berjumpa dengan keluarganya, mereka lihat wajah Nabi Allah Musa alaihi salam. Ya Musa, kenapa engkau begitu cantik? Itu baru berjumpa dengan Allah dengan hijab yang begitu banyak hijabnya, sudah dapat pancaran cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di wajah Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpanya bukan di dunia, di Rafrafatul A'la, di Sidratul Muntaha. Ini sesuatu yang luar biasa, ma'asyiral hadirin. Olehnya itu malam ini malam kebahagiaan buat umat Nabi Muhammad. Kita selalu bahagia, kita selalu senang. Senang bukan karena uang. Uang materi ini sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang banyak uang, belum tentu dia bahagia. Orang yang banyak uang, belum tentu dia sehat. Orang yang banyak uang, belum tentu dia bisa nikmat tidurnya. Tetapi orang yang bersama Allah dan Nabi Muhammad, pasti dia akan senang kehidupannya. Pasti ada bahagia dalam kehidupannya. Di dalam dia punya selawat, dia selalu berselawat. Dalam selawatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dapatkan 10 ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat 10 derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkan salam rahmat dari Allah 10 buat dia. Bayangkan, kita siapa yang Allah kasih kita salam? Kita ini siapa? Satu salam rahmat dari Allah itu sudah cukup, kata aulia. Ini 10 rahmat. Kita mau cari ini susah. Padahal sebenarnya mudah. Tetapi susah. Kenapa susah? Karena kita punya hubungan sama Nabi belum kuat. Kalau kita punya hubungan dengan Nabi kuat, nggak ada lagi kita punya urusan yang lain. Kita punya tangan, jari-jari kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak kurang dari 1 hari
Kita baca 500.000 kali hubungan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ada seorang wanita datang kepada satu syekh. Dia menangis. Ya syekh, bisa bantu sama saya? Kenapa kau menangis? Apa yang menyebabkan kau susah wahai wanita yang masih belia, yang masih muda? Kenapa kau menangis? Apa yang hilang sehingga kau begitu sedih sekali? Dia bilang, tidak ada kesedihan saya, hanya satu yang menyebabkan saya sedih. Saya datang kemari minta petunjuk. Karena saya sudah 3 malam tidak berjumpa dengan kekasih saya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh bingung. Kau bermimpi dengan Nabi Muhammad setiap malam? Dia bilang iya. Tapi ini 3 malam saya tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kau bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Bagaimana? Apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya hanya saja saya punya lisan ini tidak pernah berhenti selawat. Berapa selawat yang kau baca? Saya tidak akan tidur sebelum saya baca 16.000 selawat buat Nabi besar Muhammad SAW. Seorang wanita yang masih belia punya hubungan cinta dengan Nabi Muhammad. Setiap malam dirindukan oleh Nabi, didatangi oleh Nabi Muhammad. Rindu dibalas dengan kerinduan, dengan membasahi lisannya dengan selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lihat ma'asyiral hadirin, kita memperingati malam ini kerinduan akan Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj. Milad dari salat 5 waktu yang kita dapatkan langsung dari Allah melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu tidak berubah. Ini kenapa? Ini semua karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan kasih spesial seperti ini. Apakah kita tidak terima kasih kepada Nabi Muhammad? Bagaimana bukti terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Hidupkan majelis ini. Masukkan anak-anak kita di majelis ini. Hidupkan ini majelis. Kalau kita punya hubungan dengan Nabi baik, hidup dengan majelis seperti ini majelis yang dirindukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena risalah Nabi harus berlanjut. Orang harus membaca Al-Quran, harus ada wadahnya, ada gurunya. Kalau kita ke dokter, kalau sakit keluar uang. Kita punya anak sakit. Sakitnya apa anak kita? Tidak bisa baca Quran. Kita tidak mau keluarkan uang untuk mereka. Guru tidak gratis. Mereka punya rumah tangga. Kita punya uang yang nanti kita akan dia jadi saksi yaumul qiyamah, yang kita kasih untuk membiayai sekolah anak kita. Yang kita kasih guru, itulah uang kita yang nanti kita bertanggung jawab yaumul qiyamah. Uang ini yang nanti mengatakan, ya Rabb, ini harta yang kami keluarkan untuk guru yang mengajarkan anak kami bisa baca Al-Quran. Inilah uang yang menjadi penolong kita nanti yaumul qiyamah. Karena apa? Uang ini semua nanti jadi saksi yaumul qiyamah. Apa yang kita keluarkan, untuk pendidikan, ini keluaran uangan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ma'asyiral hadirin? Kita kalau sakit, kita keluar ke dokter untuk kita punya jasmani saja. Jasmani kita obati dengan keuangan yang kita punya, kita keluarkan, kendati jual apa untuk itu. Padahal juga ada yang wafat, sudah keluarkan uang banyak, tetap kembali kepada Allah, wafat. Tapi dia mau tahu alif, kayak batang kelapa itu alif. Ngajarin anak setengah mati, diulang-ulang ustadznya sabar menghadapi anak, baca ini alif, baca ini ba, baca ini ta. Ini guru telaten setiap saat mau ngajar anak kita, yang dengan sebab ajaran anak kita, kita selamat nanti yaumul qiyamah.
Kita selamat sebab kita punya anak bisa baca Al-Quran. Sebab kita punya anak diajarkan akhlak. Diajarkan di dalam majelis seperti ini. Gurunya ajar, wahai anak, kamu kalau pulang cari orang tuamu, ambil tangannya, cium tangannya, minta maaf kepadanya. Engkau tidak akan dapat ridhanya Allah kalau tidak kau ridha terhadap dapat ridha orang tua kalian. Ini dari mana semua ini? Ini tarbiyah yang diajarkan guru-guru kita. Dari mana? Dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu perhatikan pendidikan. Banyak orang yang tidak perhatikan pendidikan agama. Banyak orang yang acuh tak acuh tentang pendidikan agama. Kalau soal agama nanti aja, yang penting bisa bahasa Inggris, yang penting bisa komputer, yang penting bisa apa yang dia hidup urusan dunia. Urusan mengaji nanti aja, gampang, nggak usah dipikir. Nanti juga bisa mengaji, nanti juga bisa begini. Dia nggak tahu. Al-Quran syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran nanti yang memberikan syafaat kepada kalian. Al-Quran datang kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, orang ini masukkan anaknya di dalam majlis ta'lim Riyadhul Huda. Bagaimana ya Allah? Allah bilang, selamatkan dia. Berikan dia pertolongan. Karena dia sudah antar anaknya untuk belajar ilmu pengetahuan. Dia sudah korbankan uangnya yang benar untuk pendidikan. Allah selamatkan dia karena uangnya yang akan menyelamatkan dia nanti di yaumul qiyamah, uang yang halal, yaitu uang yang mana ditempatkan kepada pendidikan. Ini pendidikan satu saja, satu pulpen yang kita keluarkan untuk kita punya anak sekolah, pahalanya seperti membangun Baitullahil Haram. Ada orang pahalanya seperti itu kalau belajar komputer. Ada pahalanya seperti itu kalau belajar bahasa Inggris. Walaupun semua itu ilmu Allah, tapi ilmu agama kita lebih kedepankan. Mengaji lebih dahulukan. Baru ilmu-ilmu yang lain, karena semua ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ilmu Al-Quran ini yang pertama. Ini yang utama. Kalau kita wafat, orang tuanya wafat, yang dipanggil orang lain suruh mengaji. Kalau orang tuanya wafat, orang lain yang datang mengaji qiraatul Quran untuk bapaknya. Padahal ini bukan orang tuanya, tapi anak yang lain membaca Al-Quran untuk orang lain. Kenapa? Karena waktu masih sehat orang tuanya tidak ajar ini anak untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Habib tidak akan panjang untuk menyampaikan nasihat buat saya sendiri dan kita sekalian, bahwasanya Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di dalam hati kita selalu ada Maulid Nabi Muhammad. Di dalam hati kita selalu rindu dengan Nabi Muhammad. Kita hidupkan waktu-waktu kita dengan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita bicara dengan waktu Nabi Muhammad, tidak akan habis waktu kita, sedangkan kisah Nabi Muhammad tidak akan pernah habis. Sama'il Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad seperti yang ditulis oleh Habib Ali, yang dibaca Simtud Durar, itu betul-betul mengisahkan tentang Nabi Muhammad. Dia katakan, saya sampai di sini, saya punya pena tentang mengisahkan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kisahnya itu bagaikan lautan yang tidak akan pernah habis. Saya hanya mengambil pinggiran-pinggiran saja. Habis waktu saya, sedangkan kisah Nabi Muhammad tidak akan pernah habis. Kisah Nabi Muhammad tambah kita korek, tambah membuat satu hikmah-hikmah yang banyak di dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Mudah-mudahan tambah rindu kita kepada Nabi Muhammad. Ngisi waktu kita dengan banyak selawat kepada Nabi Muhammad, khususnya di malam Jumat, di hari Jumat. Jangan kita habis waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ambil tasbih, baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat yang paling pendek apa yang kita baca? Sallallahu ala Muhammad. Ini salat Jibril.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semua selawat bagus, nggak ada selawat yang tidak baik. Yang tidak baik adalah orang yang tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, isi waktu-waktu kita dengan hubungan dengan Nabi Muhammad dan jaga waktu 5 waktu. Ini hari, ini bulan-bulan milad, setiap tahun, setiap bulan Rajab adalah milad daripada Allah memberikan perintah wajib kita 5 waktu sehari semalam untuk sholat. Jangan tinggalkan 5 waktu ini. Karena antara satu waktu dan waktu yang lain Allah akan jaga kita, Allah akan selamatkan kita, Allah menjadi hubungan kita kepada Allah akan lebih dekat dengan solat kita. Tinggalkan semua. Begitu ada panggilan hayya ala shalah, tinggalkan semua kita punya aktivitas, panggilan Allah kita tuju. Karena Dia yang kasih rezeki kepada kita, Dia yang kasih sehat kita, Dia yang kasih segala apa yang kita punya hajat. Hanya dia yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Olehnya itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selamatkan kita, Allah berikan keafiatan kepada kita, Allah jaga anak-anak kita, semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Allah jaga Bojongkulur ini diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua majlis ta'lim yang ada di Bojongkulur ini semua semangat, semua belajar dengan baik, semua tetap eksis sampai yaumul qiyamah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan dunia buat kita sekalian dan selamat dunia dan akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Malam hari ini ya Allah kami memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah selamatkan kami dari fitnah zaman ini ya Allah. Jaga kami dan keluarga kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berikan keselamatan dunia wal akhirah buat kami ya Allah. Ya Allah berikan kepautan hati kami selalu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Rasa rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan mata ini bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah kami rindu akan Nabi Muhammad, kami merindukan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah selamatkan umat Nabi Muhammad dari fitnah zaman ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan salam juga kepada semua pemirsa sahabat Majelis TV yang ada di rumah, yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Alhamdulillah terima kasih dari doa kalian semua sehingga Habib hari ini bisa ta'lim, bisa kumpul sama jamaah sekalian. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus menerus untuk melanjutkan risalah Nabi besar Muhammad SAW. Baik jamaah yang dari Malaysia, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari yang mana-mana saja yang pernah menyaksikan ini, mudah-mudahan doa kalian dan semua jamaah terima kasih banyak.
Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.